Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillahillazi atana bilwahidiyati bifadli rabbina Rabbun karim wa antazu khuluqin azim fasfa'lana indal karim. Allahumma rabbi srohli sodri wa yasirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Pemirsa budiman, hari ini saya ingin menyampaikan tema terkait hikmah berbagi. Kalau kita bicara berbagi, tentu itu adalah perbuatan yang amat sangat baik dan mulia. Tentu di sini yang dimaksud berbagi itu adalah berbagi kebaikan, bukan berbagi kejelekan, apalagi berbagi suami. Kalau kita bicara hikmah berbagi, pertama, orang yang berbagi itu pasti adalah dia bisa mencapai posisi yang mulia. Tidak hanya mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi dia juga mulia di hadapan manusia. Karena berbagi adalah salah satu perbuatan terpuji, dan itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Allah menyebutkan dalam firman-Nya bahwa manusia yang paling bertakwa, manusia yang paling mulia adalah manusia yang bertakwa. Dan makna takwa adalah yang melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meninggalkan larangannya. Nah, berbagi atau sodakoh itu juga kategori dari manifestasi dari melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hikmah kedua dari berbagi adalah dia manifestasi dari bersyukur. Orang yang berbagi artinya dia punya kemampuan diri, punya potensi diri, mempunyai nikmat yang diberikan oleh Allah. Maka ketika dia berbagi berarti itu adalah bentuk dari rasa syukur orang tersebut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana makalah yang berbunyi sorpun ni'am ala ma yardo bihil mun'im, bahwa artinya syukur itu adalah sorpun ni'am. Sorpun ni'am itu adalah menasorupkan, menggunakan, memanfaatkan nikmat, ya. Nikmat itu berarti nikmat yang pemberian dari Allah. Ala ma yardo bihil mun'im. Ala ma yardo bihil mun'im itu berarti ala ma yardo terhadap orang-orang yang diridhoi. Bihil mun'im, bagi si pemberi nikmat. Nah, si pemberi nikmat itu siapa? Adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi rasa syukur itu adalah sorpun ni'am ala ma yardo bihil mun'im. Nah, dengan hikmahnya berbagi ini berarti telah melaksanakan rasa syukur itu tadi. Nah, kemudian yang ketiga, ketika kita berbagi itu ada sama artinya dengan amanah, ya. Karena bahwa apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita itu artinya sebenarnya titipan, itu ada hakikatnya. Jadi itu bukan milik kita. Maka ketika kita berbagi itu kita sebenarnya telah menyampaikan amanah. Dan amanah itu ada bagian dari tanggung jawab. Sebagaimana hadis yang berbunyi kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, bahwa setiap orang itu adalah pemimpin, atau pemimpin itu juga bisa dikatakan amanah, pemegang amanah. Dan setiap orang yang diberi amanah atau tanggung jawab, maka dia akan dimintai pertanggungjawabannya. Maka secara tidak langsung hikmah berbagi ini telah melaksanakan hadis itu tadi. Artinya dia amanah dalam menerima pemberian atau tanggung jawab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Entah itu dalam bentuk harta, ilmu, dan lain sebagainya. Terus kemudian yang keempat, hikmah dari berbagi itu adalah prestasi. Ini sudah pasti. Orang yang berbagi itu pasti dia mendapatkan prestasi. Prestasi tidak hanya dari di hadapan manusia, tapi juga di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk selanjutnya, hikmah yang terakhir, yang kelima dari hikmah berbagi ini adalah bahwa
Dengan berbagi dia sebenarnya telah berinvestasi. Karena apa? Harta yang kita punya ketika dibagikan sebenarnya tidak akan berkurang, hakikatnya seperti itu, karena dia akan menjadi investasi nanti kita di yaumil akhir atau di hari kiamat nanti. Itu nanti yang akan menolong kita semuanya. Semoga pemirsa di rumah dan kita semua, juga saya, ini ada sebagai bentuk mengingatkan diri sendiri juga kepada teman-teman dan pemirsa di rumah. Kita sebagai manusia menjadi bagian-bagian dari pribadi yang tidak lupa diri dan selalu senantiasa berbagi. Karena hidup kita cuma sekali. Mari kita buat hidup kita menjadi lebih berarti. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.